telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dengan Ibu siapa, dari mana? Azizah dari Lombok. Lombok. Silakan bisa langsung bertanya kepada Bu Ibu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan kita semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, mati dalam iman, husnul Amin. khatimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Sebelumnya saya cerita dulu ya Buya. Silakan. Jika saya ingin membantu suami saya mencari uang dengan cara jualan online, cara kerjanya Sebentar. saya posting. Mic-nya agak dijauhkan sedikit dari mulut biar suara yang tidak menggema. Agak dijauhkan sedikit. Jika saya ingin membantu suami saya mencari uang dengan cara jualan online, cara kerja saya posting gambar barang-barang bos saya. Kalau ada yang pesan, bos saya yang kirim barangnya. Cara ambil untungnya saya naikin harganya. Kalau ada yang terjual, untungnya dikasih 1 kali sebulan. Gimana? Kalau ada yang terjual, untungnya itu dikasih 1 kali sebulan. Apakah jualan online ini halal atau haram? Karena saya sendiri tidak pernah melihat barang aslinya, cuma lihat gambarnya. Cuma kerjaan ini yang bisa saya lakukan sambil mengurus anak. Karena saya dan suami saya sekarang LDRan, atau saya sangat menginginkan suami saya untuk pulang, tapi tidak bisa pulang sebelum membayar hutangnya. Dan satu lagi Bu ya, jika kita ingin bertanya langsung soal cara menutup aib kepada Buya, bagaimana caranya? Soalnya ketika saya bertanya, saya mendengar penjelasan Buya, tapi belum paham-paham. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Buya himbau jika pertanyaan ada hubungannya dengan masalah-masalah urusan pribadi, aib dan sebagainya, aibnya orang sekalipun, maksudnya kalau aibnya diri, kalau aibnya orang artinya tidak usah menyebut orangnya, membuat contoh saja. Kalau tidak bisa langsung nanti kepada tim telepon ini bisa minta nomor untuk bisa diskusi atau komunikasi langsung dengan kami. Ada sebagian yang tidak boleh ditanyakan di forum semacam ini, urusan dengan hal-hal yang sangat pribadi dan sebagainya. Baik, kemudian masalah jual beli online itu yang pertama adalah yang diperjualbelikan harus adalah benda yang halal, yang boleh diperjualbelikan. Satu. Kemudian cara jual beli online ini adalah kita, kalau memang bentuknya adalah kita menjual sesuatu yang pembeli sendiri tidak pernah melihatnya. Bahkan kita pun juga tidak pernah melihatnya. Kita belanja, artinya kita belanja kepada bosnya pun kita tidak pernah melihat barang tersebut. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, jual beli barang yang tidak pernah dilihat oleh pembeli, maka itu dianggap sebagai jual beli yang tidak sah. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada seorang pembeli membeli sesuatu yang tidak pernah dilihat, ini dianggap tidak sah. Akan tapi lihat, kita kan tidak hanya punya madhab Syafi'i, dalam urusan muamalah kita perlu lebih luas. Di dalam madhabnya Imam Malik, bisa saja jual beli dengan barang yang kita tidak pernah melihatnya. Akan tapi hendaknya diberi muwasafat, diberi penjelasan tentang besarnya seberapa, beratnya seberapa, kualitasnya kayak apa. Maka ini adalah peluang. Di dalam madhab Malik disebutkan ciri-cirinya. Maka menyebutkan ciri-ciri itu menjadikan seorang pembeli punya gambaran seolah-olah sudah melihatnya. Kemudian kalau kita tambah lagi ke madhabnya Imam Abu Hanifah, bahkan tanpa ciri-ciri pun sah jual beli itu. Cuman yang harus diperhatikan dalam ini semuanya adalah di ujung transaksi itu yang harus diperhatikan. Apa itu?
Di sana ada namanya khiyar. Khiyar itu apa? Jika ternyata apa yang dibeli tadi, apa kita sebagai penjual, apa yang kita kirim kepada pembeli ternyata tidak sesuai. Dan benar-benar tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, maka seorang pembeli berhak mengembalikannya. Namanya khiyar, nggak boleh dipaksa yang demikian itu. Jika khiyar ini diberlakukan, maka menjadi aman. Artinya secara umum, jual beli online adalah sah dengan cara seperti ini, biarpun tidak menggunakan madhabnya Imam Syafi'i, akan tapi masih ada madhab lain yang bisa membantu. Apalagi ini ada kemudahan-kemudahan. Akan tapi yaitu, khiyar itu harus ada. Artinya kalau ternyata tidak sesuai, ya dikembalikan. Dikembalikan. Nah, kalau ternyata dikembalikan nggak bisa, ya resikomu. Makanya madhab Imam Syafi'i sebetulnya madhab yang paling hati-hati dalam hal ini. Nggak boleh ada yang kecewa. Ya sudah, resikomu seperti itu. Kau tanggung. Ya, jadi nggak mau dikembalikan orangnya, ya sudah. Ya kamu mendapatkan barang yang kurang. Tapi secara umum ini adalah kemudahan dalam urusan muamalah. Adalah transaksi secara online adalah sah. Biarpun menurut madhab Imam Syafi'i adalah tidak dianggap benar. Tapi ada madhab lain yang memperkenankan. Yaitu dengan menyebutkan ciri-cirinya dengan jelas. Seperti itu. Kemudian sebisa mungkin di ujungnya nanti ada namanya khiyar. Kalau ternyata tidak sesuai, dikembalikan. Hendaknya semua adalah jujur dan amanat. Anda sebagai penjual harus amanat. Jika ternyata barang yang dipesan adalah warna merah, harus keluarkan merah. Atau beratnya 70, keluarkan 70. Jangan dirubah. Kalau rubah, Anda khianat. Dan kalau khianat, lihat akibatnya apa. Di dalam bisnis tidak akan berkah. Didoakan oleh malaikat. Didoakan oleh Nabi juga bahasanya tidak akan berkah itu usaha. Pengkhianat, pembohong dalam jual beli didoakan oleh Rasulullah langsung. Tidak diberkahi dalam transaksinya. Na'udzubillah. Semoga Allah memberikan pada kita jalan halal, rezeki halal, penuh berkah insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.